kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati pada 3 hari yang lalu, dan saat ini ada hari yang ketiga. Ini adalah hari kita boleh merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan siapkan hati kita dan kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, penyembahan kepada Tuhan mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang patut kita puji dan kita sembah. Amin. Haleluya. So
boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau beri buat kami, kami boleh dapat menggunakan pada pagi hari ini tentang mengagungkan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu datang kepada-Mu pada pagi hari. Kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yang tidak boleh berikan kesempatan bagi saya dan saudara. Waktu yang Tuhan beri buat kita pada pagi hari ini. Kita boleh dapat merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus pada hari ini. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, mari kita tetap di hadirat Tuhan. Kita tetap mau datang menyembah Dia. Kita mendekat dengan Tuhan. Mari kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kita menghadapi situasi yang ada saat ini. Mari kita tetap selalu dekat dengan Tuhan. Karena di situ kita dapat pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hanya dekat Allahku. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kita boleh naikkan kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau
Kami yakin dan kami percaya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Karena kebenaran firman yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kami saat-saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya dalam pertolongan Tuhan pada saat ini. Jangan urapi hamba-Mu dalam melayani dengan firman-Mu pada saat ini. Membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Allah boleh memimpin hamba-Mu, boleh mengurapi hamba-Mu, biar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan. Setiap salah dan dosa kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Paskah. Perayaan Paskah umat Kristiani saat ini berkenaan dengan maraknya COVID-19. Maka kita melihat gereja-gereja menjadi sunyi, menjadi sepi. Namun bagi umat-umat Tuhan yang rindu akan hari-hari raya seperti Paskah ini, dan kemarin adalah perayaan hari kematian Kristus, yang tentunya hari-hari yang mulia ini tidak membatasi kita. Seberapa yang hadir di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudara yang melihat, memperhatikan ibadah jemaat Philadelphia Puruk Chau
melalui tayangan ini. Bahkan di mana saja saudara berada dan mengikuti tayangan ini, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita, di mana terambil di dalam Lukas pasal 23. Kita akan membaca itu dari ayat 50 mulai sampai ayat di mana kebangkitan Yesus, yaitu ayat yang ke-56. Kita mulai akan membaca ayat tersebut, dan biarlah dari tempat ini saya membacakannya. Yesus dikuburkan. Ayat yang ke-50 adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ayat yang ke-56, kebangkitan Yesus. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, bawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Semua berkata amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perayaan ini adalah satu perayaan yang mulia bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, di mana peristiwa ini juga adalah satu peristiwa yang sangat agung bagi kita anak-anak Tuhan. Mengapa? Dikarenakan melalui peristiwa ini, dan seperti saya katakan kemarin, bahwa peristiwa ini merupakan jantung kepercayaan orang Kristen, karena peristiwa ini harus diberitakan kepada semua manusia yang ada di dunia ini, supaya mereka percaya dan mereka diselamatkan.
tentang kebangkitan Kristus. Yesus sudah banyak kali mewartakan hal itu, atau banyak kali menyampaikan itu kepada murid-muridnya, bahwa dia akan mati dan kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Satu waktu Yesus menceritakan tentang kematian kebangkitan itu dengan satu analogi, menunjuk kepada Nabi Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kalau kita melihat hal ini, bisa kita membaca itu di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan ini merupakan analogi. Analogi yaitu cerita yang hampir bersamaan. Walaupun peristiwa yang akan terjadi itu tidak 100% sama. Itu analogi. Dan sungguh luar biasa bahwa cerita ini diwujudkan. Cerita ini saudara juga bisa lihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, dikatakan di situ, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar. Kemudian ikan besar ini menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Ya, inilah cerita tentang Yunus. Dan kemudian Yesus menganalogikan tentang peristiwanya nanti yang akan terjadi tentang dirinya. Sebab itu, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, atau dengan Yesus mati dan dikuburkan kemudian 3 hari 3 malam, analoginya melalui cerita Nabi Yunus, tentunya kita rindu mendapatkan berkat. Jadi di dalam peristiwa ini, berkat Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus pasti kita miliki. Sebab itu kita lihat penggenapan ini. Kalau apa yang dikatakan Yesus itu tidak terjadi, saudara yang dikasihi Kristus, maka tentunya sia-sia umat Kristiani yang ada di permukaan bumi ini merayakan Paskah. Karena ada banyak orang yang tidak mau menerima dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Oh, ada banyak. Kalau engkau membuka di YouTube, banyak sekali penolakan akan peristiwa ini. Tapi kita lihat kebenaran
yang tidak terbantahkan melalui pembacaan kita ini. Oleh sebab itu, sebagaimana saya katakan, saya ingin mengulas tentang 3 hari 3 malam itu merupakan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Beberapa hari yang lalu, waktu kematian Kristus, saat ini saya ingin menjelaskan, yaitu penjelasan pertama bahwa 3 hari 3 malam. Hari dalam bahasa Yunani hemeras. Hemeras itu adalah dari terbit matahari sampai masuk atau terbenamnya matahari, yang artinya di dalam satu hari itu ada terang dan ada gelap. Untuk membuktikan itu, kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 18 dan 19. Ayat 18 dikatakan di situ, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap, Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi di dalam satu hari itu ada gelap dan terang. Dikala Tuhan sudah menciptakan benda-benda di cakrawala, termasuk matahari. Jadi kita lihat terang dan gelap ada di dalam penciptaan. Gelap itu menunjuk kepada malam. Gelap itu menunjuk kepada tidak adanya matahari bersinar. Itu gelap atau itu malam. Dari poin yang pertama atau jawaban dari pertanyaan orang itu, dari versi yang pertama, saya akan memberikan jawaban. Hari pertama ada gelap. Gelap yang ada di situ mulai jam 12 sampai jam 3. Dikatakan di situ matahari tidak bersinar. Dan kemudian ada terang. Itu versi yang pertama. Terus hari kedua menjelang Sabat, memasuki Sabat pada sore hari, ada gelap, ada terang. Kemudian hari ketiga, sesudah Sabat, sesudah gelap dan ada terang di pagi hari. Ini jawaban versi pertama. Jadi versi pertama itu menunjukkan apa yang Yesus katakan. 3 hari 3 malam Yesus berada di perut bumi atau dengan kematian. Jadi hitungan tadi ada 3 gelap dan 3 terang.
Dan Yesus tidak menyebutkan bahwa ia di perut bumi 3 kali 24 jam. Kemudian versi yang kedua, yaitu 1 hari 24 jam, yang terdiri juga dari gelap dan terang. Jadi apabila peristiwa tersebut terjadi pada menit-menit terakhir atau Jumat sore, apakah hal tersebut tidak dihitung 1 hari full dan 1 hari itu memiliki terang dan gelap? Bukankah kalau saudara lahir dengan tanggal yang kita pakai sekarang, yang dimulai dari dini hari atau 00, saudara lahir di dalam waktu jam 12 sebelum 00 ya. Seandainya jam 12 itu adalah tanggal 1 sebelum 00, maka saudara tetap menghitung tanggal itu full, tanggal 1 bukan tanggal 2. Jadi tanggal 1 itu ada terang dan gelap, ada siang, ada malam. Nah, Yesus Kristus itu menghembuskan nafas di kala itu jam 3, dan kemudian sebelum Sabat dia dikuburkan. Itu saudara mau bilang hari apa? Kalau penanggalan Yahudi dari masuknya matahari ada gelap dan ada terang, mewakili terang dan gelap hari itu. Contoh di dalam Alkitab, Matius 20 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Perhatikan baik-baik, saudara. Sekali lagi saya membacakan hal ini. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka masuk terakhir hingga yang masuk terdahulu." Jadi saudara lihat, yang masuk terakhir hingga terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Mereka menerima masing-masing 1 dinar. Pukul 5 berarti sudah sore. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir saat ini sama seperti kepadamu. Jadi di dalam pembacaan ini orang masuk terdahulu dan masuk terakhir sama dihitung. Dan Tuhan tidak adil kalau kita katakan begitu. Oh, Tuhan tidak adil. Tidak bisa kita mengatakan begitu, bahwa Tuhan tidak adil. Yang sudah membuat waktu satu hari, 1 kali 24 jam. Kenapa Yesus itu tidak 1 kali 24 jam dihitung? Bukankah yang menentukan itu Allah Bapa yang ada di surga? Sama seperti Tuhan ini. Dia juga yang berhak untuk menentukan pembayaran itu. Dan Allah Bapa di surga juga yang menentukan tentang kematian Yesus Kristus itu. Ini jawaban. Jadi berikutnya, tentunya dengan peristiwa ini dan kenyataan ini, dengan kebenaran ini yang terungkap bagi kita dan saudara, kita merindukan berkat yang berkelimpahan dari surga, yaitu berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian adalah merupakan puncak penderitaan, tetapi bukan tanda kekalahan dan akhir dari riwayat dari Yesus. Tidak. Jadi kayu salib itu bukan sekedar kayu kematian, tetapi melalui kayu salib menjanjikan penebusan, menjanjikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Dan setelah itu Yesus dikubur. Yesus dikubur itu merupakan puncak perendahan dirinya yang paling dalam. Jadi Yesus dikubur adalah puncak perendahan yang paling dalam. Dan kebangkitan Yesus Kristus yang kita baca tadi merupakan kemenangan yang paling dalam di dalam karya penyelamatan. Kebangkitan Kristus sekali lagi merupakan puncak kemenangan di dalam karya penyelamatan untuk manusia yang mempercaya kepadanya. Masuk saudara dan saya dan semua yang menonton tayangan ini. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana Yesus ingin memproklamirkan siapa sebenarnya Yesus itu, yang sudah mati tapi bisa bangkit. Satu Korintus 15 ayat 3. Saya ingin bacakan bagi saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan Alkitab menjelaskan dosa itu adalah melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah. Dan itu sudah terjadi di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Sebab itu manusia harus ditebus untuk menjadi milik Allah melalui kematian dan kebangkitan. Rasul Paulus mengatakan itu dalam suratannya kepada jemaat di Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita, katanya, berbuat untuk Allah. Ini rahasia kebenaran yang diungkapkan. Jadi, kesimpulannya, kebangkitan membuktikan Yesus tidak bohong di dalam perkataannya dan benar-benar terjadi. Filipi 3 ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu rahasia kematian dan kebangkitan. Haleluya. Haleluya. Mengapa kita sebutkan haleluya? Karena melalui kematian dan kemenangan, semua kebenaran firman Allah, baik yang disampaikan oleh para nabi di zaman yang lalu dan oleh Yesus Kristus sendiri, terbukti. Oleh sebab itu, kita tidak takut, kita tidak ragu, kita tidak malu menyaksikan Yesus telah menderita, mati di kayu salib, dan 3 hari 3 malam Dia dikubur atau di perut bumi, dan Dia bangkit dengan tujuan menebus dosa kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau begitu baik bagi kami, memperhatikan kami umat manusia dengan kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada anak tunggal ini tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Dan kami yakin ayat ini telah terbukti. Oleh sebab itu, kami bersukacita atas apa yang Engkau sudah kerjakan langsung melalui anak-Mu Yesus Kristus, mati dan bangkit, dan memberikan kemenangan, penebusan, pembebasan dari dosa. Iblis dikalahkan. Kami, gereja Tuhan yang ada di permukaan bumi ini, memperoleh kemenangan, dan oleh iman dan pengharapan kita tunggu Yesus Kristus yang sudah menang dan menjanjikan tempat kepada kita di surga. Dia akan jemput saudara dan saya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah dikuatkan dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini.
Dan kita angkat pujian anak Allah Yesus. semakin nyata dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa di surga. Karena pada pagi hari ini kami lagi boleh diberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan pada saat ini. Kita boleh bersama-sama dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di mana kami dapat memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Kami percaya apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan pada saat ini sudah menyenangkan Engkau. Kami telah mempersembahkan setiap pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Kami yakin dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami sudah naik dan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Kami telah disapa lewat kebenaran firman-Mu yang boleh dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, boleh dapat memberikan kekuatan iman kami Tuhan.
dalam kami memilih Tuhan dan melayani Engkau yang bekerja. Berkati hamba Tuhan yang telah melayani dengan firman-Mu. Ya, taburan firman itu tidak sia-sia, tetapi boleh tertanam dalam setiap hidup kami, dalam hati kami, berbuah-buah, diberi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami. Kecil besar persembahan kami berikan, kami yakin juga Tuhan akan memberkati. Jemaat Tuhan yang telah mengembalikan milik Tuhan, balas berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman. Kami pegang janji Tuhan, Kau juga akan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau selalu menolong terus kami, umat-umat Tuhan yang ada di permukaan bumi ini Tuhan. Di mana kami mendapat beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing yang ada. Kami yakin dan kami percaya Tuhan dapat menilik semuanya. Dan kami percaya juga Tuhan selalu akan menolong dan memberkati. Sebab itu kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan khususnya di tempat ini, jemaat Philadelphia. Berkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka kerjakan Tuhan. Oh Tuhan, baiklah mereka sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta yang bekerja di perusahaan sebagai dokter Tuhan. Oh Tuhan, tolong mereka semuanya, berkati, lindungi mereka, bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, serta maut yang mudah menimpa mereka. Jauhkan juga dari mereka dari virus-virus yang ada ini Tuhan, sehingga mereka boleh aman dalam pertolongan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dokter Prabu terikat juga sebagai dokter, sebagai tanggung jawab mereka Tuhan. Di dalam mereka menangani pasien-pasien yang ada, lindungi mereka, bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, agar supaya mereka boleh terhindar dari virus corona ini atau COVID-19 ini Bapa, sehingga mereka boleh dapat kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengar. Oh Tuhan, siaran-siaran ini baik lewat ujian kami, baik firman Tuhan. Mari juga Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Lindungi juga mereka Bapa yang ada di rumah masing-masing. Bungkus juga mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, tolong terus Bapa. Biar Tuhan Engkau selalu berikan kekuatan bagi kami umat-umat Tuhan dalam kami menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Kami berdoa juga Tuhan, tolong bagi yang kena virus dan saat ini dirawat di rumah sakit Tuhan dimanapun. Tuhan tolong mereka, jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka. Bebaskan mereka dari Tuhan virus yang ada ini. Sehingga juga Tuhan, mereka boleh dapat beraktivitas dengan baik semuanya. Dan juga Tuhan, kami umat-umat Tuhan, ada kebebasan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Oh Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami tetap minta terus belas kasihan Tuhan boleh dapat mendidik kami. Belas kasihan Tuhan dapat menolong bangsa kami ini Bapa, sehingga kami boleh terhindar dari COVID-19 ini. Dan COVID-19 itu Tuhan boleh berlalu. Kami semua ada kebebasan untuk beraktivitas, bekerja dan berusaha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat mendengar setiap doa dan seruan kami yang kami boleh naikkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Kristus, bahkan jemaat yang menyaksikan dari rumah-rumah, bahkan yang menyaksikan di tempat-tempat yang lain. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah yang duduk di maha tinggi kerajaan sorga, Allah yang mempunyai berkat baik di sorga dan di bumi, yang dijanjikan dengan limpahnya diberikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit naik ke sorga.
Bahkan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, membimbing, menuntun, menguatkan, menghibur dan memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua jemaat berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat Paskah.